Rumput laut merupakan tumbuhan air laut yang berklorofil dan bertalus. Artinya, rumput laut ini tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Rumput laut memiliki banyak sekali manfaat. Bagi manusia, rumput laut digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik, makanan, pupuk, dan lain-lain. Bagi ekologi, rumput laut sebagai sumber makanan bagi biota laut yang lain. Di Indonesia, budidaya rumput laut sangatlah banyak. Rumput laut yang digunakan untuk budidaya yaitu berjenis Eucheuma dan Gracilaria. Berikut ini merupakan klasifikasi dari rumput laut yang akan kita bahas pada video kali ini. Terdapat beberapa faktor dalam proses budidaya rumput laut, yaitu faktor fisika, faktor kimia, dan faktor biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor fisika dalam budidaya rumput laut. Faktor fisika terdiri dari gelombang, arus, kecerahan, kedalaman, pasang surut, dan suhu. Terdapat 6 faktor dalam parameter fisika untuk budidaya rumput laut. Keenam faktor tersebut sangat berpengaruh bagi budidaya rumput laut, karena keenam faktor tersebut memiliki ukuran tersendiri dalam proses budidaya. Parameter kimia merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan keberhasilan budidaya rumput laut. Parameter-parameter tersebut diantaranya salinitas, nitrat, fosfat, derajat keasaman. Dalam budidaya rumput laut, kita mengenal istilah dislok oksigen atau oksigen terlarut, yang mana kita bisa mendapatkannya dari udara bebas maupun dari hasil fotosintesis tumbuhan di sekitar perairan tempat kita membudidaya rumput laut ini. Selain itu, oksigen terlarut itu sangat berpengaruh terhadap proses metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangbiakan dari rumput laut. Kedua, ada total solid suspend, yang mana berasal dari limbah-limbah pertanian maupun dari sedimentasi batuan yang membentuk suatu padatan. Padatan inilah yang bisa menutup talus-talus dari rumput laut, sehingga pada saat melakukan fotosintesis, matahari sulit untuk masuk atau diterima oleh rumput laut itu. Dalam budidaya rumput laut ini, kita mengenal parameter biologi, parameter fisika, dan parameter kimia. Namun tidak hanya itu, kita harus memperhatikan juga kedalaman perairan, kualitas air, dan lingkungan sekitar seperti tumbuhan-tumbuhan yang ada di perairan. Selanjutnya adalah metode dalam budidaya rumput laut. Di Indonesia, metode dalam budidaya rumput laut dilakukan dalam 3 metode, yaitu metode dasar, metode lepas dasar, dan metode apung. Yang pertama adalah metode dasar. Metode dasar ini dilakukan dengan mengikat bibit tanaman yang telah dipotong pada karang atau balok semen, kemudian disebar pada dasar perairan. Yang kedua adalah metode lepas dasar. Metode ini dapat dilakukan pada dasar perairan yang terdiri dari pasir, sehingga mudah untuk menancapkan patok atau kacang. Yang ketiga adalah metode apung. Metode ini cocok untuk perairan dengan dasar perairan yang berkarang dan pergerakan airnya didominasi oleh ombak. Penanamannya menggunakan rakit-rakit dari bambu sedang dengan ukuran tiap rakit bervariasi, tergantung dari ketersediaan material. Tetapi umumnya rakit tersebut berukuran 2,5 x 5 meter persegi. Dan pada dasarnya, metode ini sama dengan metode lepas dasar, hanya posisi tanaman terapung di permukaan mengikuti pasang surut. Penanganan pengangkutan rumput laut. Ciri-ciri bibit rumput laut yang baik adalah berumur 25-30 hari, bercabang banyak atau lembut, tidak ada bercak, tidak mengelupas dan tidak berlendir, segar dan lembut, tidak terluka dan tidak patah-patah, serta tidak ditumbuhi lumut atau tanaman menempel. Adapun cara penanganan dan pengangkutan rumput laut. Menggunakan bibit dari budidaya sendiri atau lokasi terdekat. Pada saat mengangkut bibit, hindari panas atau sinar matahari langsung, dan usahakan bibit selalu dalam keadaan basah oleh air laut. Gunakan penutup jika sinar matahari terik. Buatlah lubang pada penutup sehingga terjadi sirkulasi udara. Bibit tidak boleh terkena air tawar. Pada pengangkutan jarak dekat, usahakan pengangkutan bibit pada pagi hari. Pengangkutan bibit jarak jauh diusahakan dilakukan pada malam hari, dan penanaman bibit dilakukan pada pagi hari berikutnya. Budidaya rumput laut seringkali kita menemukan adanya hama dan penyakit yang bisa mengganggu produktivitas atau laju pertumbuhan dari rumput laut sendiri. Ditandai dengan adanya perubahan warna pada rumput laut atau perubahan struktur atau anatomi dari rumput laut yang tadinya normal menjadi abnormal. Contoh dari hama yang biasa mengganggu pertumbuhan dari rumput laut yaitu dugong, ikan kakak tua, ikan baronang, penyu, dan bintang laut. Sedangkan penyakit yang biasa menyerang dari rumput laut itu yaitu ada penyakit ICC dan gurma. Pemanenan rumput laut dilakukan setelah berusia 45 hari dan dilakukan lebih baik pada pagi hari dengan cara dilepas satu-satu dari benang. Setelah itu dilakukan proses pengeringan yaitu dengan cara dijemur selama 2-3 hari. Setelah proses pengeringan selesai, tahap terakhir yaitu pengepakan dan penyimpanan.